Lahirnya di Jakarta Selatan. Oh, sama lah. Aku juga anak Jaksel. Nyambung. Iya, dulu lahirnya di RSPI. Di mana? RSPI. Hai guys, welcome back to my channel. I'm Sally Go, your favorite channel girl. Jadi sekarang aku kedatangan bintang tamu spesial di sini. Ada Kak Diera Natania. Dia adalah seorang YouTuber guys yang sekarang reside di Jepang. Nah, kita akan tanya-tanya ke Kak Diera. Aku manggilnya Kak Diera ya. Manggil Diera katanya boleh sih, tapi kayak dia lebih tua, jadi aku rasa lebih sopan aja manggil Kak Diera. Jadi sekarang kita akan tanya-tanya Kak Diera tentang hidupnya di Jepang, pengalaman selama tinggal di Jepang, dan lain-lain. Bakalan seru banget videonya, jadi stay tune sampai belakang. Jangan lupa buat like dulu, subscribe kalau belum, dan langsung aja kita mulai videonya. Halo Kak Diera, makasih banyak loh udah take the time buat di interview sama aku. Halo, sama-sama. Iya, pasti kakak capek banget kan kerja-kerja. Enggak kok. Apa sih yang enggak buat kamu? Oh, makasih. Ya jadi guys, kita hari ini baru pertama kali ketemu banget. Dan mudah-mudahan ngomongnya nyambung ya. Tapi kayaknya tadi kita ngobrol-ngobrol dikit agak nyambung ya. Udah nyambung, soalnya tempat lahir kita di mana? Sama guys, di RSPI. Anak Jaksel. Salam kenal semuanya, aku Diera Natania, biasanya dipanggil Diera. Aku itu sekarang tinggal di Jepang, orang Indonesia tapi tinggal di Jepang. Jadi awalnya lulus SMA, pindah ke Jepang untuk sekolah bahasa, habis itu universitas, terus sekarang lagi kerja di Jepang. Dan aku sudah menikah dengan orang Jepang. Dari segala banyak tempat ya, aku penasaran sebenarnya pas lihat channel kakak gitu. Kenapa pilih di Jepang dan jurusannya kayaknya menurut aku sih unik. Tadi belum di-introduce ya jurusannya dulu apa? Jurusanku adalah pertanian. Aku pilih Jepang tuh sebenarnya awalnya ya aku pengen sekolah di luar negeri aja gitu. Nggak mau di Indonesia, bukan karena universitas di Indonesia kurang bagus apa gimana, enggak, cuma pengen pengalamannya aja gitu, kuliah di luar. Terus waktu kita ngobrol-ngobrol sama keluarga gitu kan, keluarga aku tuh banyak yang suka bolak-balik ke Jepang gitu. Terus mereka tahu kalau Jepang tuh negaranya aman gitu. Jadi mereka bisa aman gitu loh ngelepasin anak. Soalnya kan ngelepasin anak kan bukan hal yang gampang ya. Benar-benar. Jadi mereka bilang Jepang aja gitu. Terus aku pikir ya why not gitu kan. Akhirnya pergi ke Jepang. Waktu di sekolah bahasa, aku tuh milih jurusan. Aku tuh ingat kalau aku tuh suka banget biologi. Makanya aku pilih jurusan-jurusan yang masih ada hubungannya dengan biologi. Dan yang paling cocok dengan keinginan aku itu adalah pertanian gitu. Berarti ke Jepangnya bukan karena alasan jurusannya apa ya? Lebih ke karena aman dan orang tua boleh ngelepasin, oh Jepang aman nih gitu ya? Betul. I see. Terus dulu pilih kuliahannya di sana ada alasan khusus nggak? Maksudnya di universitas tersebut? Jepang itu kan dia bentuknya memanjang ke atas kan. Jadi bagian bawahnya panas, bagian atas tuh dingin banget. Nah aku tuh pilih maunya yang di utara. Jadi aku pilih Hokkaido. Aku mau tinggal di Hokkaido. Terus kedua, aku pengen banget sekolah di universitas negeri supaya murah. Terus yang ketiga, aku mau ada panah archery Jepang. Karena aku suka banget, pengen banget coba gitu. Nah, yang memenuhi kriteria ini cuma kampus aku itu doang. Terus coba dong Kak ceritain sedikit pengalaman pas awal pergi ke Jepang untuk kan kuliah sendiri ya. Ada temen nggak? Ada bareng. Aku pergi sama teman berempat. Oh, bareng-bareng teman, ada teman. Jadi nggak totally sendiri ya. Tapi kan tetap aja pergi lumayan jauh dari rumah. Jauh lah, itu udah termasuk bukan lumayan lagi. Iya, boleh dong ceritain pengalaman pas pertama kesananya gimana rasanya? Rasanya kayak mimpi ya. Waktu kita baru nyampe, pasti kamu juga ngerasain deh. Soalnya dulu kamu ke Malaysia juga kan. Ini beneran nih udah di luar negeri. Gitu rasanya. Terus waktu udah naik bis, naik kereta, baru tuh nyadar, oh iya tulisannya bukan bahasa Indonesia, tulisannya udah bukan alfabet lagi gitu, semuanya tulisannya bahasa Jepang ya kan. Itu rasanya tuh kayak khawatir, campur excited, terus campur semangat, motivated, pokoknya semuanya kayak campur aduk gitu. Itu nggak bisa lupa aku perasaan pada saat itu. Aku bisa relate juga sih, karena dulu pas awal-awal pergi juga rasanya awal-awal belum terlalu kayak kakak bilang tadi, belum terlalu kayak nyadar. Tapi pas udah beneran masuk kelas dan harus adjust semuanya, melakukan semuanya itu sendiri, baru deh kayak
Aku udah nggak di rumah lagi sama keluarga. Bener, pulang ke rumah nggak ada orang gitu kan. Apa-apa sendiri, bener-bener tinggal masuk ke kamar juga sendiri, nggak ada yang berisik gangguin gitu istilahnya. Jadi bener-bener awalnya emang kayak gitu ya. Kayaknya semua yang pernah merantau ngerasain hal yang sama nggak sih? Pasti sama, pasti pernah. Ada ngerasa culture shock nggak pas di Jepang? Apa yang dirasakan kalau ada? Sebenarnya tuh ada banyak ya, kalau kita bicara detail-detail tuh pasti banyak. Cuma culture shock yang paling besar tuh kayak ini sih, cara orang Jepang kerja kali ya. Sampai sekarang aku masih culture shock kalau soal ini. Soalnya dulu waktu awal-awal aku ke Jepang, kan aku harus kerja kan di Jepang. Kalau enggak aku nggak bisa bayar biaya sekolah kan. Jadi setelah nyampe Jepang 3 bulan kemudian, aku adjustment dulu tuh sama bahasa apa segala macem. Terus aku udah ready, aku part time job di Jepang. Nah, waktu part time job itu kayak kita udah tahu ya kalau orang Jepang tuh on time gitu. Udah terkenal lah ya. Waktu kerja di sini baru bener-bener ngeh gitu. Oh, se-on time ini gitu. Oh, se-strict ini gitu. Terus atasan-atasan aku tuh kayak gak ada yang libur. Waktu istirahat aja mereka kayak ngerjain sesuatu gitu, nggak pernah bener-bener nongkrong, pegang HP, terus kayak minum kopi gitu. Aku nggak pernah ngeliat atasan aku kayak gitu. Segitunya orang Jepang tuh workaholicnya gitu. Fast pace banget berarti ya. Kayaknya kalau dia melakukan hal yang lain selain kerja mungkin ngerasa ngebuang waktu kali ya. Mungkin, makanya banyak dari mereka yang kayak lembur juga mereka senang-senang aja karena di rumah pun mereka nggak ngapa-ngapain. Lembur juga mereka senang-senang aja karena di rumah pun mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Kerja lagi. Terus tadi kan kakak bilang on time-nya sampai sebegitunya kan? Maksudnya apakah dia datang 15 menit sebelumnya apa gimana? 30 menit sebelumnya, sis. 30 menit? Orang waktu itu aku kerja jam 8 kan mulai kerjanya. Aku nyampe sana jam 8 kurang 15. Kalau orang Indonesia itu udah on time banget. Udah on time banget. Aku ditegur sama kayak senior aku, katanya kamu datangnya terlalu mepet. Kalau bisa datangnya lebih pagian dikit ya, digituin. Wow. Gimana nggak shock coba aku? Aku shock sekarang. Aku baru tahu loh. Iya kan? Nah kalau awal masuk pertama kayak gitu disuruh 30 menit lebih awal, gimana dengan pulangnya? Jam kerja pulang? Beruntungnya nih, kalau tempat kerja aku on time. Kalau tempat kerja aku ya, banyak sih denger cerita teman-teman aku yang udah kerja di sini, mereka ya lembur-lembur gitu. Cuma ya jujur aja, meskipun workaholic banget, terus lingkungan kerjanya itu terlalu kaku ya kalau menurut orang Indonesia. Cuma bayarannya tuh tinggi, jadi worth it juga sih kalau dipikir-pikir ya. Ada lagi nggak kak selain culture shock dari kerja tadi? Kalau di kehidupan sehari-hari yang enteng-enteng, banyak. Kayak misalnya kita udah nggak bisa makan pakai tangan. Ya kan, soalnya udah nggak ada di Jepang makan pakai tangan tuh nggak ada. Sedih banget. Di sini nggak ada nasi padang. Terus setelah itu ada namanya pemandian air panas. Kita telanjang bulat, bener-bener kayak mandinya telanjang bulat, semua orang, kita bisa melihat badan semua orang. Terus Kak Diana pernah nyoba? Pernah, awalnya tuh aku kayak nutup-nutupin diri gitu, nggak enak banget. Tapi lama-kelamaan, ya nggak ada yang lihat juga ternyata. Iya, udah liatnya udah biasa, apaan nih? Cuma badan doang. Iya, badan dia sama badan kita sama aja gitu. Sama, iya. Oh gitu ya, menarik banget ya. Kalau di sini aku ngebayangin kalau ada gimana. Aduh, itu bisa ribut itu kalau ada tempat pemandian kayak gitu. Di Malaysia juga nggak ada ya? Nggak ada. Di Malaysia aja kayak contoh kasino gitu ya. Terus sebenarnya kan ilegal, cuma boleh ada tuh kayak digenting. Itu pun karena disetujui sama pemerintah, maksudnya bisnis ini boleh jalan gitu. Dan yang Muslim orang Malaysia tuh nggak boleh ke kasino gitu. Itu kayak salah satu hal lah. Jadi masih agak mirip sih sama Indonesia gitu when it comes to that gitu. Setelah kita ngebahas banyak tentang perbedaan culture, ada nggak kayak tips yang supaya bisa fit in lebih baik gitu kalau kita emang mau pergi ke Jepang dan tinggal di situ gitu? Dari hati aja sih, kita harus lemah lembut, sabar, rendah hati, jangan marah-marah. Soalnya kalau misalnya kita ya bawa bulet-bulet nih sifat kita dari Indonesia ke Jepang, pasti berbenturan deh.
nggak mungkin bisa fit in, terlalu banyak perbedaan gitu loh. Dari kayak tadi aja yang aku udah bahas kan soal waktu, kalau buat orang Indonesia 15 menit sebelumnya itu udah on time banget ya kan, itu udah in time deh pokoknya. Jadi hal-hal simple kayak gitu tuh sebenarnya banyak di kehidupan sehari-hari. Dan kalau misalnya kita tinggal di Jepang tapi pikirannya masih orang Indonesia, pasti nanti nggak betah gitu. Kuncinya berarti sama ya, kayaknya ke semua negara pun harus terbuka nggak sih? Maksudnya nurutin menghargai culture yang ada di sana, dan kita harus mencoba untuk terbuka buat mau fit in, benar nggak sih? Bener banget. Dan kalau misal ada perbedaan budaya, belajarlah untuk kenapa ya mereka seperti ini, kenapa ada latar belakang seperti apa, makanya mereka berkelakuan seperti ini gitu. Lebih baik pikirannya dibuat kritis kayak gitu dibandingkan langsung menjudge gitu loh. Ih kok dia kayak gini sih, nggak bener deh gitu ya. Iya, aku setuju sih. Dan sebenarnya dulu alasan pas pertama kali aku memutuskan untuk aku pengen mau dong kuliah di luar negeri, itu sebenarnya salah satu alasan juga sih. Exposure pemikiran orang lain yang nggak aku dapatkan pas aku di Indonesia gitu kan. Iya kayak tadi kakak bilang, di Indonesia kuliahannya banyak yang bagus-bagus, banyak yang terkenal, tapi exposure internasionalnya ya itu lebih kurang kan kalau mau dibandingin sama yang di luar negeri. Jadi ya itunya sih, pengen ngeliat oh mereka bisa berpikiran kayak gini karena ini ya gitu ya. Oh mereka punya budaya kayak gini yang kita anggapnya aneh gitu. Ya sih, jadi aku setuju juga. Apa hal yang di Jepang yang kakak tuh, sorry ada suara motor gede banget.